Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cikal Bakal Service. Oke guys, di sini saya ada Redmi 6A ya. Yang di sini untuk pergantian LCD ya. Karena memang LCD sudah hancur ya. Sini akan langsung saya buka, dan sebelumnya memang sudah saya buka untuk mempercepat waktu. Saya sudah buka untuk baut-bautnya. Nah, di sini akan saya buka untuk fleksibelnya ya. Kita lepaskan dulu untuk fleksibel on off LCD, fleksibel chargernya ya. Lalu saya akan membuka tutup atasnya. Sebelumnya bautnya sudah saya lepas. Jadi pelan-pelan saja ya untuk membuka di bagian penutup mesin atas ini. Tidak perlu cepat-cepat ya. Jadi di sini setelah kita buka, lalu kita angkat mesinnya ya. Untuk mesinnya ini ada pengancingnya, kita congkel dari atas. Lalu kita lepas, dan jangan lupa lepas untuk kabel antenanya ya. Setelah terlepas, kita angkat saja. Lalu kita buka bagian bawahnya ya. Nah, di sini ada fleksibel touchscreen-nya, kita angkat dulu. Kita buka di bagian konektornya ya. Papan konektor ini ya. Dia menyambungkan antara pengecasan dan fleksibel touchscreen-nya ya. Oke, kita angkat dulu pelan-pelan. Di sini ada kabel antenanya. Jangan sampai putus. Setelah semua terangkat, kita akan buka untuk LCD-nya ya. Jadi kita kasih panas dulu memakai blower. Setelah semua sudah, coba kita seset ya, memakai alat yang tipis. Kita bisa memakai bahan plastik seperti ini ya, yang penting tipis. Kita congkel pelan-pelan. Sebenarnya LCD ini masih bisa digunakan, cuman terkadang dia untuk touchscreen-nya sering lompat-lompat ya. Untuk LCD-nya masih ya lumayan lah, masih bagus. Jadi di sini kita pelan-pelan. Di bawah ini ada fleksibelnya ya. Kita pelan-pelan saja. Yang penting bisa teratasi ya. Oke, kita seset ya. Di sini memang masih original ya, jadi agak sedikit susah. Maka dari itu kita pelan-pelan saja ya. Dari bawah touchscreen-nya ya kita congkel. Jika masih terlalu sulit, bisa kita kasih panas lagi ya. Di bagian bawah ini memang sudah parah retaknya. Akan saya coba kasih panas dulu ya. Sepertinya agak susah di sini.
kita coba pelan-pelan angkat ya. Nah, di sini sudah terangkat, pastikan untuk fleksibelnya aman. Dan jangan lupa di sini kita bersihkan dulu untuk sisa-sisa lemnya ya. Jadi pastikan bersih dulu di bagian lem, bagian frame-nya ini, supaya nanti ketika dipasang LCD yang baru dia tidak menonjol ya, tidak terlalu ngangkat dan bisa presisi jika bersih. Lalu setelah bersih kita kasih lem kembali ya. Nah, buat sobat-sobat semua, ketika kita kasih lem pastikan rata ya, jangan ada yang banyak ada yang sedikit di bagiannya. Nanti jika kering dia akan timbul ya, jadi kita harus benar-benar rata. Dan pastikan juga untuk pemasangannya nanti lemnya sedikit agak kering. Jangan terlalu basah, jadi usahakan agak kering. Jika dipegang dia sudah aman, tidak lengket di tangan, bisa nanti kita pasang langsung ya. Nah, di sini harus benar-benar rata ya. Jika masih terlihat belum rata, kita ratakan kembali supaya nanti tidak timbul di sisi-sisinya ya. Oke, cukup sudah rata ini. Kita biarkan dulu biar sedikit kering. Lalu saya akan buka untuk segelnya ya. Di sini ada double tipnya untuk di bagian touchscreen-nya, fleksibel touchscreen-nya maksudnya. Saya buka dulu untuk double tipnya ini, lalu kita rekatkan pada belakang LCD ya. Setelah merekat, lalu kita buka untuk segelnya. Dan sebelumnya LCD ini sudah saya tes dan bagus hasilnya, maka di sini langsung saja saya akan pasang, tidak saya tes dulu karena memang sebelumnya sudah saya coba. Oke, pastikan untuk segelnya kita buang, lalu kita pasang ya guys ya. Pelan-pelan saja, tidak terlalu buru-buru, tidak usah terburu-buru ya. Nah, di sini kita pastikan untuk fleksibelnya untuk touchscreen-nya harus masuk dulu ya. Ini memang sedikit agak susah. Untuk fleksibel touchscreen-nya harus kita masukkan dulu dari belakang. Jadi kita harus bersabar ya. Oke, jika sudah masuk dan pas, kita bisa langsung presisikan. Ketika sudah presisi, kita akan pasang untuk di bagian konektornya ya. Konektornya kita pasang kembali dan kita tancapkan untuk fleksibelnya touchscreen ya. Fleksibel touchscreen-nya ini sama fleksibel casnya.
Oke, buat sobat-sobat semua, jangan lupa klik tombol subscribe supaya channel saya ini terus berkembang dan bisa upload video setiap hari ya untuk tutorialnya. Nah, di sini akan saya kasih double tip juga supaya dia merekat. Jika dirasa kurang pas, kita tarik kembali supaya pas ya. Di sini kita agak geserkan sedikit, lalu kita rekatkan kembali. Jika di bagian sini sudah terpasang, maka langsung saja saya akan pasang untuk bagian mesinnya ya. Dan sini kita sambil kita presisikan kembali, saya akan pasang untuk mesinnya. Di sini ada pengancingnya, kita pelan-pelan saja. Lalu setelah itu kita pasang untuk bagian on off nya, fleksibel on off nya ini kita pasang, dan fleksibelnya cas dan LCD nya. Jangan lupa juga untuk kabel antenanya ya. Jika ini tidak dipasang, nantinya sinyalnya tidak akan muncul ya. Oke, setelah terpasang, lalu saya akan memasang bagian penutup mesinnya kembali, bagian atas ya. Kita siapkan untuk bautnya dulu. Nah, di sini ada satu baut untuk pengunci di bagian mesinnya. Nah, ini untuk penutup bagian mesin ya. Bagian atas pasang bautnya dulu. Lalu kita pasang baterainya, dan jangan lupa kita tutup juga ya untuk penutup baterainya ini. Lalu kita pasang untuk speakernya. Setelah semua terpasang bautnya, jangan lupa untuk segelnya kita kembalikan lagi ya. Kita pasang kembali karena memang ini masih original. Oke, setelah semua aman, lalu saya akan pasang untuk bagian penutup belakang atau backdoornya ya. Kita presisikan kembali, lalu kita tutup. Bagian belakangnya harus benar-benar rapat ya, pas. Oke, kita paskan dulu semuanya. Jika sudah semua tertutup rapat, langkah yang terakhir saya akan beri karet ya, supaya lemnya tambah merekat dan tambah presisi untuk LCD nya. Sambil jika kurang presisi, kita bisa sedikit geser ya. Lalu akan saya beri karet supaya tambah merekat untuk lemnya. Dan untuk pengaretan ini jangan terlalu banyak, karena memang tadi kan lemnya sudah sedikit agak kering, supaya mudah kita untuk mengerjakannya ya.
jadi lemnya biar tidak bercacar ke LCD. Jadi untuk pengaretan ini jangan terlalu banyak karetnya dan jangan terlalu kencang ya. Jika terlalu kencang dan terlalu banyak bisa menimbulkan touchscreen ini tidak bisa disentuh, bahkan bisa merusak LCD-nya, bisa bergaris. Lalu di sini saya tambah karet lagi untuk bagian atas ke bawah ini supaya presisi. Jika semua sudah kira-kira sudah presisi, maka ini sudah finish ya. Tinggal menunggu saja untuk benar-benar kering untuk bagian lemnya ya. Dan mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu buat sobat-sobat semua, khususnya teknisi pemula, bisa ikuti dengan cara ini ya. Oke, di sini akan saya coba hidupkan. Pastikan semua sudah presisi. Dan ini agak lama ya. Nah, sudah hidup ya. Artinya di sini sudah down. Oh, namun di sini terkena karat ya untuk volume atasnya ini terpencet, maka dia masuk mode recovery, maka akan saya reboot kembali. Oke guys, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke, salam dari saya, Cikal Bakal Service. Sampai jumpa di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.